Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review smartphone dari iPhone 13 Pro. Seperti apa kelebihannya maupun kekurangannya dari smartphone iPhone 13 Pro ini, pastikan kalian tonton sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari iPhone 13 Pro ini guys. Oke guys, ini dia adalah iPhone 13 Pro. Setelah kita gunakan beberapa hari penggunaan, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review mengenai kelebihan maupun kekurangan dari HP dari iPhone 13 Pro ini. Dan apakah sudah sesuai ekspektasi kalian? Mari kita bahas ya guys. Dari sisi kelebihannya terlebih dahulu kita bahas, di mana kelebihan pertama jelas dari sisi performance yang ditawarkan oleh HP ini. Sebenarnya performance dari A15 itu sebenarnya hampir mungkin kalau penggunaan sehari itu hampir nggak berasa bedanya sih guys. Kalian mau pakai A14 yang tahun lalu atau A13 pun itu masih smooth banget sampai sekarang. A15 ini baru akan berasa bedanya ketika kalian pakai buat editing video, buat rendering, atau kalian pakai buat game. Yang dimana sebenarnya kalau game pun, kalau kita lihat tes gamingnya kemarin, A14 sama A15 itu setting grafisnya sama dan pengalamannya sama. Bedanya itu di sisi nanti ketika kalian pakai yang layarnya sih guys. Dan ya performance saya sudah nggak komen apa-apa, itu adalah kelebihan yang mutlak yang selalu ada di iPhone terbaru ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya yang selalu ada di iPhone generasi terbaru adalah dari sisi kameranya ya guys. Jadi kamera dari iPhone 13 Pro ini itu cakep banget guys. Jadi dia ada lensa utama, lensa ultrawide, dan lensa tele ya guys. Jadi kurang lebih seperti ini untuk lensanya, bisa tiga kali zoom, satu kali yang normal, terus sama yang 0,5. Kemudian yang menarik di sini, dia videonya ini dia bisa sampai 4K 30 frame per second atau 4K 60 frame per second tergantung kalian. Dan yang baru di sini adalah mode sinematik. Sinematik ini adalah memberikan efek bokeh, di mana efek bokeh ini itu didapat ketika kalian buat video. Nanti kalian bisa lihat sampel videonya. Kita coba di outdoor seperti apa sinematik. Kamera depan maupun kamera belakang sama-sama bisa guys. Terus kalian juga bisa slow motion. Di sini kalian bisa Full HD 120 fps atau 240 fps tergantung kalian mau yang seperti apa. Potret juga ada potretnya. Nah, ini potretnya juga menarik nih. Potretnya kalian bisa mode yang potret seperti ini. Jadi dia pakai lensa utama, lensa ultrawide sih, terus habis itu atau yang 3 kali zoom, tergantung kebutuhan kalian mau yang mana seperti apa untuk potretnya. Ini yang menarik sih, kalau 13 biasa dia cuma bisa yang model wide gini. Kalau yang 13 Pro dia bisa dua opsi untuk potretnya. Terus kamera kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari iPhone 13 Pro. Seperti ini kualitas gambarnya, dynamic range-nya, audionya. Ini kita pakai masker, kurang lebih seperti ini ya guys untuk kualitas gambarnya. Kalau kita buat vlog ya, kestabilannya kurang lebih seperti ini. Silahkan terus kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari iPhone 13 Pro. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya kalau kita gunakan buat vlog ya. Silahkan terus kalian di kolom komentar ya guys untuk kualitas gambarnya. Oke guys, ini adalah uji coba kamera ultrawide kalau misalnya kita gunakan buat vlog. Kamera ultrawide dari iPhone 13 Pro. Silahkan terus mendapatkan di kolom komentar. Ini dipegang tangan tanpa bantuan tripod, mini tripod. Dan silahkan ya untuk pendapat kalian, kualitas gambarnya, dynamic range-nya. Kalau kena cahaya langsung, kena matahari langsung, silahkan terus mendapatkan di kolom komentar ya guys untuk kualitas video dari iPhone 13 Pro ini. Oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari iPhone 13 Pro kalau misalnya kita gunakan buat dengan mode sinematik. Jadi kalau bisa kalian lihat, ini mode yang memang membuat efek bokeh di bagian belakang kita. Ini kita gunakan buat vlog ya, kurang lebih seperti ini untuk mode sinematik dari iPhone 13 Pro ya guys. Silahkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari iPhone 13 Pro dengan mode sinematik. Jadi kurang lebih seperti ini kalau mode sinematik. Silahkan terus mendapatkan di kolom komentar untuk kualitas bokehnya, gambarnya. Ya silahkan ya guys, terus mendapatkan di kolom komentar.
Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi display yang ditawarkan oleh Apple iPhone 13 Pro ini, di mana dia punya layar yang baru yang bernama ProMotion 120Hz. Jadi dia otomatis mengoptimalisasi untuk screen kalian. Jadi mau dari refresh rate yang rendah maupun refresh rate sampai tinggi itu semua bisa dibantu oleh layarnya ini yang keren banget sih guys. Layarnya juga cakep banget buat nonton, itu oke banget, sudah nggak ada komplain. Dan kalian harus cobain sendiri mungkin di iBox atau di Erafone yang sudah memasang display iPhone 13 Pro ini. Itu bener-bener gila sih, cakep banget sih guys untuk layar. Cobain deh baru kalian bisa ngomong. Kemudian selain itu, kualitas speaker dari HP ini yang sudah stereo, jadi di bagian bawah sini maupun sama yang di bagian atas gabung sama earpiece, itu bagus banget guys. Jadi suara stereonya yang dari speakernya iPhone 13 Pro ini tuh bagus banget sih guys. Saya juga berasa, saya bandingkan dengan iPhone XR itu juga berasa banget jauhnya untuk kualitasnya ya. Secara kualitas, secara volume juga lebih kencang dan worth it sih untuk kualitas speakernya. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audionya setelah ini. Kemudian dari sisi baterai life, ini yang menarik guys. Seperti yang kemarin kita sempat lakukan tes gaming, video tes gaming itu termasuk adalah iPhone yang salah satu yang teririt untuk saat ini guys. Jadi menurut saya untuk kualitas baterai life-nya itu juga enak banget guys. Jadi baterai life-nya ini oke banget. Kita sudah pakai setengah hari dengan kondisi kita tadi pakai buat video, foto, kemudian buat gaming. Itu baterainya masih sisa 56%, itu worth it sih guys. Jadi oke banget, kita dari 100% itu ke 56% kita sudah pakai gaming itu hampir 1,5 jam. Terus kita pakai buat foto, video, dan lain-lain itu masih 56%. Dan itu worth it sih baterai life-nya, good job. Apalagi yang seri Pro Max ya, baterai life-nya pasti akan jauh lebih awet lagi sih guys. Kemudian HP ini juga sudah dilengkapi Face ID, di mana ini adalah fitur security yang selalu disediakan dari iPhone X ke atas. Dimana kali ini notch-nya itu lebih kecil, tapi akurasinya juga sama bagusnya guys. Dan yang menarik di sini itu juga yang kita sadarin bahwa Face ID di sini tuh akurasinya itu sudah nggak bisa tidak diragukan lagi, karena sampai bank pun mau pakai gitu loh guys. Kalau Android harus pakai fingerprint, biasanya jarang ada yang pakai Face Unlock, meskipun sebenarnya Face Unlock di Android itu kebanyakan mungkin tidak pakai yang sensor khusus, jadi security-nya lebih less ya. Jadi makanya itu mungkin bank nggak memprioritaskan untuk Android pakai Face Unlock, tapi kalau di iOS pasti guys, karena secara security lebih aman. Kemudian kelebihan selanjutnya yang kita rasakan ketika kita gunakan iPhone 13 Pro ini adalah daya tahan manajemen panasnya sih. Daya tahan manajemen panasnya itu bagus sih guys. Jadi kita mau pakai buat gaming, kita mau pakai buat foto video, itu oke banget sih. Secara pendinginannya juga oke, meskipun memang sempat kayak berasa hangat ketika buat main game, tapi dia begitu selesai main game dia langsung cepet turunnya guys untuk suhunya. Dan itu good job sih untuk Apple, cuma perlu diimprove lagi ke depannya supaya tidak sampai berasa di sini. Meskipun itu rasanya masih bisa kalian rasakan kalau misalnya kalian nggak pakai case ya. Kalau sehari-hari sih sebenarnya udah nggak bakal berasa sih. Kalian harus pakai case supaya aman aja sih guys. Kemudian HP ini juga sudah support NFC, yang dimana kalian bisa buat update e-money kalian, itu sudah nggak ada masalah. Kalian mau update e-money, oke-oke aja sih guys. Itu dia adalah kelebihan dari HP ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan yang kita temukan ketika kita gunakan iPhone 13 Pro ini. Dimana kekurangan pertama dari sisi waktu charging di HP ini. Menurut saya, meskipun dia sudah support power delivery 20 watt, dan dari 0% ke 50% itu cuma butuh sekitar setengah jam, itu nggak ada masalah. Tapi dari 50% ke 100% itu cukup lama guys, jadi butuh waktu kurang lebih hampir 1 jam. Dan menurut saya sih, sayang banget gitu loh. Padahal sudah bisa, harusnya dia 1 jam lebih, 1 jam seperempat mungkin, 1 jam, nggak perlu sampai 1 jam setengah.
Dan ya oke lah, tapi karena baterai life-nya awet, jadi ya mungkin itu kekurangan yang mungkin tidak terlalu penting dipikirkan sih guys. Kemudian kekurangan selanjutnya, bagi kalian yang memang sudah terbiasa menggunakan iPhone generasi sebelum iPhone 12 series, ketika kalian gunakan iPhone 13 series, itu apalagi yang 13 Pro ini, kalau 13 biasa masih oke, 13 Pro ini lebih berat guys. Jadi bagi sebagian orang yang tidak mau terlalu berat HP-nya, ini cukup lumayan berat sih. Apalagi yang seri Pro Max itu akan lebih berat lagi. Dan menurut saya sih ya, mungkin ini karena chipsetnya, sistem pendinginannya diperbaiki, jadi dia ada ruang space, terus kemudian kameranya juga jadi lebih besar, dan ya mungkin ada improvement lainnya ya guys. Dan baterai life-nya juga lebih oke, dan ya kita maklumin aja. Kurang lebih seperti itu untuk kelebihan dan kekurangan dari HP ini. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah HP ini worth it atau cocok nggak sih buat kalian beli. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari iPhone 13 Pro ini setelah kita lakukan pembahasan kelebihan maupun kekurangannya? Apakah sudah sesuai kebutuhan kalian atau tidak ya guys? Kalau menurut review gadget sendiri, HP ini memang pasti worth it untuk kalian beli. Tapi memang tidak untuk semua orang. Kalau menurut review gadget sendiri, HP ini tuh lebih cocok buat kalian yang memang memakai fungsi HP iPhone dengan maksimal, seperti kameranya, kemudian seperti videonya, kemudian kalian bisa juga pakai untuk multitasking yang berat ataupun editing video di sini, itu baru worth untuk kalian beli. Tapi kalau kalian cuma buat untuk sekedar foto-foto aja, sekedar ya cuma pengen punya kamera yang bagus, sebenarnya iPhone 13 series aja yang di bawahnya 13 Pro itu sebenarnya sudah cukup guys. Apalagi kalau misalnya kalian beli 13 Pro ini. Tapi ya kalau budget tidak masalah ya silakan beli aja 13 Pro. Tapi kalau memang budget menjadi masalah kalian, ya kalian masih mau ambil seri 12 pun masih bagus kok guys kameranya. Kita sudah bahas reviewnya di iPhone 12 mini yang kemarin kita bahas, itu kameranya juga cakep. Apalagi maksudnya dengan budget terbatas itu sudah punya kualitas gambar yang bagus guys. 13 Pro ini worth untuk kalian beli kalau misalnya kalian memang sering buat untuk konten. Misalnya kalian buat Instagram, kalian buat TikTok, kalian buat YouTube dan lain sebagainya, memang butuh kayak cinematic modenya dia memang cakep sih guys. Dan itu adalah pendapat dari Gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silakan tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.